Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup untuk Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi, Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan kembali membahas tentang G30 SPKI. Dan di sini saya akan mengambil tentang pembahasan teori konspirasi dengan melihat dari film G30 SPKI dan sumber yang saya dapatkan tentang konspirasi, yaitu 6 tentang teori konspirasi. Bagaimana teori itu? Simak saja video ini sampai selesai. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus. G30 SPKI merupakan peristiwa kelam bagi sejarah Indonesia. Pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965 ini mengakibatkan 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta 1 perwira TNI Angkatan Darat tewas setelah sebelumnya diculik. Ada beberapa teori konspirasi yang mengemuka di balik peristiwa G30 SPKI. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner. 1. PKI dalam gerakan 30 September. G30S didalangi oleh tokoh PKI. Tokoh PKI disebut memperalat unsur tentara. Teori ini didasari oleh serangkaian aksi serta kejadian yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Kemudian juga terdapat beberapa perlawanan bersenjata usai peristiwa G30S yang dilakukan kelompok yang menamakan diri sebagai CCPKI. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. 2. Kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. Teori yang terkait peristiwa G30 SPKI berikutnya adalah kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. Hal tersebut diutarakan oleh Craig Faulgrain. Faulgrain mengatakan keinginan Amerika Serikat supaya Indonesia bebas dari komunisme serta menjauh dari penganut ideologi komunis. Sementara Inggris berkeinginan untuk mengakhiri sikap konfrontatif Presiden Soekarno terhadap Malaysia. Dengan menggulingkan Presiden Soekarno, maka keinginan dua negara besar tersebut akan tercapai. Kalah cepat. Kemungkinan coup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang 3. CIA terlibat G30 SPKI. Teori keterlibatan CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat pada G30 SPKI dikemukakan oleh Peter Dallas Scott. PKI yang saat itu gencar menanamkan pengaruh ideologi komunis di Indonesia membuat Amerika Serikat atau AS khawatir. Amerika Serikat mengkhawatirkan Indonesia akan jatuh ke komunis. Hal tersebut yang membuat CIA melakukan kerjasama dengan satu kelompok guna memprovokasi PKI melakukan kudeta. Skenario CIA adalah untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno. Para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai. 4. Teori chaos. Berdasarkan teori chaos, tidak ada pemeran tunggal atau satu pihak yang bermain dalam peristiwa ini. Penggagas dari teori chaos adalah John D. Legge yang mengatakan pada peristiwa G30 SPKI tidak ada skenario besar serta pemeran tunggal. Bahkan menurut Presiden Soekarno, G30 SPKI disebabkan oleh beberapa pihak, yaitu unsur Mekolim atau negara barat, pimpinan PKI hingga oknum ABRI yang tidak benar. 1. Kodam 5 Jaya dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan. 5. Soekarno dalam G30S. Beberapa
pendapat menyatakan bahwa Soekarno adalah sosok yang menjadi dalang dari peristiwa G30S. Ia dianggap bertanggung jawab atas kudeta, merasakan adanya motif yang menggambarkan Soekarno haus kekuasaan dan egoistik. Oleh karena itu, Soekarno dinilai ingin menghapuskan oposisi militer. Selain itu, Soekarno juga dianggap seorang Marxis yang hendak membangun komunisme di Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang keenam, teori yang menyebutkan bahwa Angkatan Darat merupakan dalang G30S muncul dari adanya kerjasama antara Letkol Untung dengan Angkatan Darat. Motif yang melatar belakangi adalah ketidakpuasan sejumlah perwira atas gaya hidup mewah pimpinan Angkatan Darat di Jakarta. Nah, dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi dan mengabaikan kesejahteraan anak buah. Pimpinan Angkatan Darat tersebut diduga hendak dibersihkan supaya politik Soekarno terus berlanjut. Selain itu, tujuan lainnya diperkirakan untuk mencegah kudeta yang diduga akan dilakukan Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Agar pada 17-an nanti Bung Karno tetap berpidato, bagaimanapun sakit beliau. Demikian 6 teori berdasarkan sumber yang saya dapatkan dan melihat dari sumber film G30 SPKI tentang adanya gerakan 30 September. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober nanti. Berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim Dr. RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan coup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas. Dan akan merupakan gerakan militer. Juga, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai. Yang komunis tokopi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrawirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Kita koreksi? Saya kira cukup.